Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Angelo Custen dalam sebuah podcast ataupun kanal yang selalu membahas tema sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Kali ini kita cukup menarik ya, bagaimana membahas salah satu pelatih yang akan menjadi nahkoda timnas Indonesia, baik itu U23 dan juga timnas senior. Ada John Herdman yang beberapa waktu lalu digadang-gadang oleh media, kemudian para pundit Indonesia, inilah pelatih terbaik yang akan dimiliki, prestasi-prestasi keren yang dimiliki oleh John Herdman. Nah, itu apakah nanti apa yang sudah dimiliki, meskipun John Herdman juga belum punya pengalaman melatih di klub ya, baru Toronto itu aja hanya beberapa kali pertandingan sebelum dia diberhentikan gitu. Karena dia memang dari 20 tahun karirnya dia selalu melatih timnas junior hingga senior. Itu cukup menarik, apakah dia bisa membawa Indonesia berprestasi, membangkitkan sepak bola Indonesia, supporter dan masyarakatnya yang sudah antipati pada sepak bola timnas Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita Angelo Custen ya. Kita udah 10.000 sekian untuk menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk berikan juga kritikan serta saran pada saya, silakan. Kemudian kritikan pada Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan ketuanya Erick Thohir yang saat ini masih menjabat Ketua Umum PSSI. Baik, bagaimana langkah ke depan John Herdman? Itu apakah dia akan punya tanggung jawab besar ya, karena dia dikontrak itu kan 2 tahun plus 2. Jadi kalau kita katakan 4 tahun, apa yang dikatakan Bung Ropan itu enggak tepat ya. Yang kita tahu dari orang dalam itu adalah 2 plus 2. Jadi kalau dikontrak 2 tahun, nanti ada pertambahan 2 tahun lagi, bukan dikontrak selama 4 tahun, enggak. Jadi kalau ada masanya itu di 2 tahun dia good, maka akan ada plus tambahan 2 tahun lagi gitu. Jadi sampai 2006, 7, 8, 9 2009 berarti Desember itu udah kelar itu kontrak yang dimiliki oleh John Herdman. Karena di Januari tahun depan ya, itu agendanya dia harus mempersiapkan, baik itu kedatangannya dia di klub-klub ya. Karena seperti yang udah dikatakan Hendrik Irawan, salah satu exco dalam press conference, itu dia mengatakan seorang pelatih yang pernah melatih sebuah negara masuk Piala Dunia dan dia itu bisa tinggal di Indonesia. Dan ini memang diharapkan, jadi komunikasinya dengan para pemilik klub, kemudian pelatih itu harus bagus di Liga 1 ya. Karena apakah nanti juga akan terpilih pemain-pemain yang mungkin tidak terbiasa masuk squad ya, starting 11 di timnas. Seperti kita kan punya McLeod udah tua ya, Tom Hea juga udah 30 tahun. Nah, apakah nanti ada bintang-bintang baru di timnas Indonesia? Itu kan tergantung pelatih. Nah, untuk itu makanya dari belakang hingga depan John Herdman itu bisa berkomunikasi dengan para pemilik klub, kemudian para pelatih yang menangani para pemain ya, dari ujung timur hingga ujung barat. Itu pemain yang ada di Liga 1. Sementara itu juga dalam nanti pemilihan pemain yang sebagai jembatan itu, nanti dia akan memperhatikan pemain-pemain yang diasuh oleh Coach Nova U20. Kemudian karena U23 dia yang megang, jadi saya rasa itu cukup menarik bagaimana dia akan melihat potensi-potensi yang nanti dibawa oleh Coach Nova. Nanti dia akan naik ke U23, ke U23 akan naik ke timnas senior. Itu cukup menarik ya. Dan ini memang pekerjaan yang nggak mudah.
bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan tim kepelatihan di sesi bawahnya. Nah, tugas John Herdman itu ya cukup berat karena dalam Januari, Februari dan Maret. Jadi kalau saya katakan ya 2 bulan setengah lah ya. Dia punya waktu karena 23 Maret itu ada FIFA ya. FIFA Series yang diselenggarakan di Indonesia. Itu hadiah dari Presiden FIFA kepada ketumnya PSSI. bukan hadiah. Nggak tahu lah itu apalah. Pokoknya Presiden FIFA itu ngasih FIFA Series kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah gitu aja deh pokoknya ya. Dan persiapan 2,5 bulan dari Januari kalau kita hitung dengan masa kerja John Herdman itu cukup pendek ya. Dengan pendalaman karena namanya juga coach, nanti kan juga dia akan warawiri ke beberapa instansi untuk melakukan ke Menpora ya kan. Dia lucu juga ya ketemu ketua PSSI-nya siapa? Erick Thohir, ketemu Menporanya juga Erick Thohir. Kan begitulah. Jadi kalau di Indonesia kayak gitu. Jalan-jalan ke instansi-instansi yang berhubungan dengan olahraga sepak bola gitu. Jadi terpotong itu di akhir Desember itu, kemudian dia akan masuk di Januari itu dengan mungkin aja datang ke klub-klub ataupun menyaksikan Liga 1 ya. Itu cukup menarik. Apakah itu bisa dia mendapatkan komunikasi yang baik dengan para pelatih ya, terkait juga pemain muda yang saya rasa di Indonesia saat ini belum ada pemain muda yang bisa menggantikan Piala Asia U23 pada beberapa tahun yang lalu. Di era Sintayong itu cukup bagus ya. Bagaimana pemain muda hingga masuk di semifinal meskipun harus kandas oleh Uzbekistan di bawah Timur Kapadze. Nah, ini PR ini juga menjadi batu loncatan bagi John Herdman untuk menata ulang sepak bola, baik itu timnas senior, timnas U23, dan dia harus memperhatikan juga perkembangan bagaimana grassroots di bawah asuhan Coach Nova U20 ya, karena yang diasuh U20 itu kan bermain di usia 19, 18 hingga 17. Cukup menarik. Apakah nanti agak ada pertambahan pemain yang akan masuk dari anak-anak asuh Coach Nova masuk ke U23 di bawah John Herdman, itu juga cukup menarik. Dan juga komunikasinya dengan para pelatih, apakah nanti ada pemain-pemain baru atau pemain-pemain lama, karena tiap pelatih itu kan filosofinya berbeda-beda. Cuman yang kita tahu bahwasannya John Herdman itu selalu galak ya. Dia yang saya tahu loh ya, dia tuh galak dan selalu cerewet di pinggir lapangan ketika dia menemani Kanada, meskipun kalah sama Kroasia, kalah sama Maroko kan gitu ya, kalah sama Belgia ya. Ya itu ada perjalanan dia sebagai seorang pelatih Kanada yang berhasil masuk Piala Dunia dan menata Kanada dari puing-puing. Dari 36 tahun tidak pernah masuk Piala Dunia, akhirnya mereka masuk ke Piala Dunia 2022. Nah, tantangan yang sama dan mungkin agak sedikit berat untuk menangani timnas Indonesia setelah penurunan prestasi yang dimiliki timnas Indonesia pasca Patrick Kluivert dipecat oleh Erick Thohir. Nah, ini juga di U23 yang kita merasakan lucu aja ya di SEA Games. Maka saya bilang di beberapa konten yang lalu, apakah di timnas senior waktu di peron keempat itu ada permainan mafia sepak bola dan juga SEA Games? Saya rasa sih iya ya, dengan udah yang saya sebutkan, dengan faktor-faktor yang saya sebutkan di konten sebelumnya itu ya. Nah,
ini juga menarik buat John Herdman untuk bisa kembali menata ulang sepak bola Indonesia, karena yang dibutuhkan seorang pelatih adalah pemain-pemain yang bisa masuk pada filosofi sepak bola dia, kemudian filosofi skema taktiknya yang dia masukkan ke dalam sebuah pertandingan, itu yang dibutuhkan oleh John Herdman. Apakah nanti kita akan mengwowokan? Ya nggak usah lah, biasa aja. Karena kita belum kenal dengan John Herdman ya. Ini adalah pertama kali dia nanti akan melatih timnas Indonesia. Apakah nanti perkembangan dalam FIFA Series itu akan kita tahu bagaimana anak-anak ini bermain dengan gaya filosofi yang dimiliki oleh John Herdman. Apakah memang terbukti dengan pembentukan ataupun pemilihan pelatih yang sudah diputuskan oleh Exco ini itu adalah putusan yang terbaik? Karena yang sudah saya tahu adalah tidak akan ada pemutusan kontrak misal nih FIFA Series gagal kemudian diputus kontrak, itu akan lanjut selama 2 tahun gitu ya. Nggak ada pemutusan kontrak di tengah-tengah masa jabatan yang diemban oleh John Herdman. Itu yang saya ketahui. Nah, sebagai supporter bagaimana nantinya? Ya kita pokoknya dukung pemain-pemain kita lah ya, dari Emil Auriro ke depan hingga Oli Romney, mudah-mudahan bisa menampilkan permainan yang cukup bagus saat nanti di FIFA Series. Itu aja yang bisa kita sampaikan terkait John Herdman. Apakah besok tanggal 26 dan juga atau di lusa tanggal 27 itu akan diumumkan, ya nanti kita tunggu bersama-sama. Dari Jakarta, saya Jelo Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.